One, two. Hi, welcome to a brand new show from Magna Talks, in collaboration with Tomorrow, called Talks Tomorrow, where I, Iyas Lawrence, will be your host to a roundtable discussion with your favorite figures to talk about one specific topic. Dan hari ini, gue akan membahas seputar organisasi dan bisnis berbasis kemanusiaan atau social awareness and humanitarianism. With some of Indonesia's kind-hearted human beings, from the man behind Kita Bisa, ada Timi. Hi, Timi. Hi, yes. With the beautiful and talented singer, and also a mental health advocate. Ada Andin di sini. Hi, yes. Dan juga the very bright and game-changing entrepreneur, Tamara. Hi, Tamara. Hi. Let's hear what it feels like to be in a world of stigmas and lots of hope. Welcome to Talks Tomorrow. Sebelum kita mulai, gue mau mungkin memperkenalkan satu-satu. Hai, gue siapa? Saya adalah orang di balik apa gitu. A little bit about your business atau what you do. Dan your soft spot. Karena ketika lo berbicara soal, I think, social awareness, setiap orang tuh pasti ada soft spot itu. That really gets you there. You wanna start, Andin? Ya, jadi perkenalkan, aku Andien dan mungkin orang-orang lebih mengenal aku sebagai seorang penyanyi, tapi aku yakin banget sih bahwa bernyanyi itu adalah sebuah talenta atau kebiasaan yang diberikan oleh Tuhan ke aku supaya aku bisa menjadi manfaat yang lebih banyak untuk orang lain gitu. Jadi selain bernyanyi, aku juga memiliki sebuah social enterprise bernama Setali. Setali ini adalah sebuah pokoknya bergerak di bidang fashion sustainability gitu. Dan kemudian ada juga Sanggar Jiwa Bertumbuh, itu adalah platform untuk mental health. Kemudian di luar itu juga aku aktif untuk mengadakan penggalangan dana, tentunya lewat kitabisa.com biasanya. Untuk berbagai macam cause ya, maksudnya ya bisa bencana alam atau aku juga cancer, terutama breast cancer itu juga menjadi salah satu perhatian aku. Wow, oke. Timi mau lanjutin? Ya, namanya Al-Fatih Timur, panggilannya Timi. Sekarang CEO dan co-founder kitabisa.com, platform buat crowdfunding atau sederhananya kotak amal versi online untuk social causes, mainly untuk medical fundraising, untuk orang-orang yang mungkin kesulitan bayar biaya pengobatan, biaya rumah sakit, kemudian juga untuk humanitarian issues. Kebetulan Jumat kemarin baru pulang dari NTT juga, saudara-saudara kita baru kena banjir bandang yang cukup besar, dan beberapa social issues lain lah seperti pendidikan, hewan juga dan lain-lain. So it's a platform to do good, connect kindness between Indonesians. Wow, ya. Tamara? Ya, my name is Tamara dan aku bergerak di dua hal. Satu NGO namanya Spark Indonesia. Di situ dimana kita ada jadi wadah untuk anak-anak muda yang pengen membuat sesuatu bisnis sosial, tapi mereka nggak punya resource dan nggak punya networks. Jadi what we do is just connect them to people yang memang seperti kalian ini yang sudah mature, tapi untuk mereka-mereka yang masih di high school atau kuliah. Satunya lagi saya bisnis sosial namanya Liberty Society. Di situ di mana kita memberdayakan pengungsi wanita yang nggak punya pekerjaan agar mempunyai community of support. Kita juga training education for them to be able to sew dan make an income for their family. Wow, what's your soft spot? My soft spot is mungkin di sini kisarannya lebih muda kali ya. Jadi I hate it when like young people thinks just because they're not rich, just because they're not powerful atau come from family yang berada, mereka nggak bisa melakukan sesuatu yang bermakna untuk society. I think that's a very wrong mindset. Dan I think a part of my mission di hidup ini adalah untuk membuktikan no, you cannot think like that. But that's unique for me. Karena saya rasa ketika untuk seseorang yang mungkin baru awal kerja atau membuat sebuah bisnis gitu, kita berusaha untuk mencari uang dan terkadang mencari uang tuh arahnya bukan ke arah organisasi atau mendahulukan lingkungan, let's say, atau mungkin kemanusiaan gitu. Atau mungkin saya salah, ini mungkin salah satu bisnis pertama gitu, emang dari awal arahnya ke situ, atau was there other plans gitu? Or what? Masih Mimo dulu.
Oh, gak apa silakan. Oke, kalau aku dari sejak SMP kelas 2, sudah waktu itu Jakarta banyak banget banjir. Jadi muncullah ide sama teman-teman di sekolah, kita bantuin yuk, kita fundraising aja pelan-pelan gitu. Kasih donasi baju. Untuk yang pada waktu itu menerima di komunitasnya yang sampai banjirnya segini, they say, wow anak-anak muda tapi peduli untuk kita, nangis. Padahal those kind of stories yang kayak, oh wow mereka sangat touch seperti itu ya. Mungkin kadang gak baik juga yang kayak care tentang mereka. Lalu kita melakukan banyak penyuluhan di Ancol. Satu dengan kasih child sponsorship. Kedua adalah microfinance for mothers. Karena kita udah berjalan 5 tahun, we saw that child sponsorship itself to give them a better schooling is not enough. Yeah. So with that, we needed to give them an income for their mothers. And then disitulah muncul, education harus di-combine with financial empowerment buat kita menjadi sustainable. Papaku sendiri juga ngomong, kamu udah di sekolahin jauh-jauh tapi pulang-pulang NGO. Nanti makannya gimana gitu kan. Yeah. Tapi ya, I try to prove him wrong. Yeah. I think right now, it's possible to do both social impact and business. So for me, that's muncullah Liberty Society. Yang mendukung NGO tersebut. Iya, betul. Wow, oke. Timi mungkin dari awal sudah kepikiran bahwa bisa nih menghasilkan dari sebuah organisasi atau mungkin galang dana gitu. To be honest enggak, jadi 2013 tuh kita bisa start as a social movement, jadi bahkan enggak ada badan hukumnya. Waktu itu lagi kerja sama dulu dosen di kampus dan bisa dibilang 2 tahun pertama tuh masih part time lah ya ngerjain kita bisanya. Tapi gue enjoy aja sih karena awal-awal kita bisa beli itu ketemu sama banyak aktivis, non-profit, komunitas yang galang dana untuk berbagai isu sosial. Dan gue ngerasain kayak vibe energinya mereka mau make something come true untuk bantu orang gitu. Dan Salah itu satunya ya gitu. Itu jadi sumber energi kita lah gitu ya. Dan I think talking about sustainability ya akhirnya kita juga mikir, gue ingat waktu itu Pak Renaud bilang tim kalau social enterprise itu maraton bukan sprint. Nafasnya harus panjang. Gimana Pak nafasnya harus panjangnya? Kamu pikirin sustainability-nya, kamu pikirin business modelnya gitu. Ya kita sih waktu itu simple karena crowdfunding, kita benchmark aja ke luar negeri. wow, oke. Sebelum adanya Kita Bisa, Andin pun vokal tentang banyak hal ya kan. Kesehatan mental. I remember you're very vocal about cancer toward children. Ya kan Yes. salah satunya dulu. Dan you always find a unique way of helping. Last year there was garage sale gitu. You through singing and whatnot. Kawa's birthday. Dan mungkin salah satu yang besar dari keluarga juga bersepeda dari ya kan? Iya benar. Ini Baru iya benar juga ya. Sampai saking banyaknya di rumah. Diego gila juga ya kalau gitu. Iya, Cuma from this awal mula kita berbicara, ini kan berbasis dari you were told as kids maybe atau mungkin dari dulu gitu. Apa sih sebetulnya ditanam dari dulu tentang memberi atau tentang kasih sayang gitu? Justru kalau gue ngeliatnya gini, tadi kan lo nanya mengenai soft spot gitu ya. Gue bisa ngeliat bahwa kebanyakan dari kita, ketika kita bicara mengenai soft spot, dan ketika kita bereaksi terhadap sebuah kejadian, kayaknya gue pengen memberi deh, kayaknya gue pengen ngasih deh gitu. Gimana kalau kita coba merefleksi ke diri kita, jangan-jangan itu adalah sesuatu yang kita kompensasi. Bahwa sebenarnya itu yang kita butuhkan. Kita merasa tergerak untuk membantu orang yang seperti itu sebenarnya juga adalah untuk memenuhi diri kita juga. Iya. Gitu. Wow. Gitu. Yang lain mungkin besar di keluarga yang mungkin sama juga gitu atau karena untuk saya sendiri ada satu momen yaitu gempa Jogja tahun berapa ya 2008-7 ya? Iya, 9. 2009, sorry. Gue waktu itu lagi di Jogja. Itu waktu itu lagi. Gua lagi Jogja. Kayaknya kalau buat gue pribadi itu momen dimana oh ini ya rasanya mungkin memberi untuk pertama kali. Ada momen seperti itu kah? Atau mungkin Sorry itu 2004 atau 2005. 2005. Iya. Sebelum. Volunteering waktu itu ya. Pertanyaan tadi ada momen Iya, atau trigger? atau mungkin dibesarkan dari keluarga yang udah memberitahu untuk memberi gitu. Kalau gue mungkin ini ya, kalau bokap tuh kebetulan dokter dan dia kuliah di Jakarta tapi memutuskan buat pulang ke kampung di Sumatera Barat gitu dan spend the whole life tuh betul-betul di Sumatera Barat dari puskesmas ke puskesmas. Walaupun akhirnya nanti jadi rumah sakit, kemudian di dinas kesehatan dan banyak cerita kayak ya papa zaman dulu ya dibayar pakai sayur-sayuran gitu ya, dibayaran pakai buah-buahan gitu ya karena masuk-masuk desa gitu. I think that's one trigger.
Tapi selebihnya juga sebenarnya mungkin tadi sih ya, kalau di kita bisa ngelihat banyak orang-orang baik yang punya banyak inisiatif, itu tuh benar-benar energi yang luar biasa sih, kayak nge-recharge terus kan. Ada yang mau bikin ini, ada yang mau bikin ini, ada yang mau bikin ini. Ya. Nah, tapi yang mungkin sulit untuk saya pahami adalah bagaimana caranya mengconvince banyak orang untuk yang biasanya donasi ke langsung gitu. Tiba-tiba sekarang ada sebuah platform yang yuk ke kita aja nih gitu. Kita bisa distribusikan gitu. Itu bagian yang sulit untuk kita bisa bangun nggak awalnya? Untuk mengconvince banyak orang. Sebenarnya kalau kita bisa, ya karena kita digital platform, we are aiming for convenience, gitu ya. Transparency, Ya. kemudian Agree. semua seputar kemudahan. Tapi other than that juga relevancies. Karena ketika orang mau donate, they want to donate to someone that they trust, gitu ya. Ya. Yang relate sama dia. Ketika Mbak Andin galang dana buat birthday Kawa gitu, Yeah. parents everywhere is like, wah ini dia nih, ayo donate, gitu. Yeah. Second chance, waktu itu Yeah. donate, oh oke, I like Tamara gitu. Jadi kayak kita facilitating banyak social movement yang grassroots gitu ya, bottom up, yang relevan buat communities. Nah itu yang bikin orang jadi akhirnya connected dan akhirnya mau donate. Including Ilyas Lawrence, ya. Waktu itu bikin warteg gratis. Waduh, keren Iya, banget. Keren banget. Ya, tapi that's I think very interesting point juga gitu. It's sometimes donating is community based. Yeah. Dan balik lagi mungkin donasi sebagai individu, cuman it's all about who's gonna help that one particular issue atau apa Yeah. gitu. Was there a particular moment, if we go back to the first question tadi, was there a particular moment atau mungkin dibesarkan dari keluarga yang memaksa untuk memberi gitu? Enggak, Oke. aku enggak. Aku kalau dari keluarga sendiri mungkin dibiasakan kaya dulu baru memberi. Tapi aku selalu nggak setuju. Karena waktu itu ke Dolok Sanggul di Sulawesi Utara melihat ketika saya serve anak-anak di situ, ke sekolah pun nggak pakai sandal gitu ya. Gedung juga udah rundown. Tapi ketika mau diajar itu seneng banget mukanya. Di situ kalau Mas Timi bilang sebenarnya berterima kasih siapa? Sebetulnya yang seneng siapa? Jadi dua-duanya ikut Yeah. seneng. Yeah. Menurut saya banyak sekali kebahagiaan yang diterima ketika kita memberi. Jadi menurut my life philosophy is I think we all believe here that it's more blessed to give than to receive. That's true. Dan mungkin dari selama pandemi gitu, atau mungkin selama ada bencana alam belakangan ini gitu, yang mungkin kita bisa lihat ternyata orang Indonesia itu sangat, they're very empathy, they're very apa ya, mereka selalu ingin terjun langsung gitu, selalu ingin memberi gitu. Tapi ini untuk sebuah organisasi atau sebuah brand gitu, apakah menjadi sulit karena banyaknya di luar sana yang ingin yuk bikin sesuatu gitu, atau malah sangat mudah gitu when it comes to jualan mungkin, atau mungkin menggalang dana. You wanna go first? Men's first this time. Can you repeat that last part? Dengan banyaknya mungkin orang-orang yang memberi dalam situasi seperti ini, makin sulitkah untuk menggalang dana karena banyak sekali organisasi baru yang berkeluaran apa segala macam gitu, atau mungkin jauh lebih mudah sekarang? Ya sebenarnya kalau mudah atau enggaknya tergantung dari studi dari masing-masing organisasinya sih. Karena biasanya each non-profit have their own audience. Dan bisa dibilang kan kalau dibilang pie-nya itu masih limited ya. Orang kayak masih dikit banget yang aware sama isu sosial, yang udah kayak subscribe ke certain non-profit itu masih dikit banget. Jadi possibility untuk sebuah gerakan itu bisa gede, dapetin banyak members itu masih banyak. Gitu. Ya. I love what young people today are doing. They're so active, they're so social, so vocal about things. Tapi mungkin sisi buruknya adalah sudah ngepost tapi sudah selesai. Social activism aja. Collectivism ya. Iya, Collectivism, nggak turun ke that's you. lapangan. Okay. Ya, jadi walaupun correct me if I'm wrong, I do think ada causes-causes di Indonesia yang dilihat lebih seksi daripada yang lain. Bisnis sosial, Good point. seperti kesehatan, Yeah. bencana, edukasi, memberi seragam. Gitu. Yeah. Tapi kalau mungkin dari saya sendiri yang bisnis sosial, ngapain saya kasih, maksudnya bisnis sosial tuh kurang menarik. Education, long term sustainability, those certain things that mungkin stigma-stigma seperti itu yang bisa diubah. It's as impactful kok, if not maybe it's more long term. Ya. Tapi sebenarnya kalau menurutku sih balik lagi ke yang tadi Timi bilang ya, maksudnya kalau tergantung background story-nya atau bagaimana kita menjahit story-nya gitu. Tapi aku yakin kayaknya sih
semakin kesini nih anak-anak muda kayak everyone is a storyteller gitu. Iya. Jadi kayaknya makin lama juga kayak makin bisa menggubah sebuah cerita gitu. Tapi aku setuju banget sama yang dirimu bilang gitu. Makanya untuk beberapa kayak momen waktu anakku ulang tahun segala macam, aku cukup konsultasi gitu yang ke kita bisa bahwa Cukup oke Gandhi enggak, gitu. bukan, justru nanya apa sih yang kayaknya nggak diminatin gitu sama orang. Gitu. Karena Jadi lu udah ada masanya, iya. misalnya nih kayak oh ya Mbak Rin kayaknya kalau infrastruktur misalnya bangun-bangun jalan gitu atau bangun jembatan tuh kayaknya orang kayak ya elah itu kan kerjaan pemerintah gitu kan. Nah itu kayaknya kurang tuh diminatin. Oh ya udah I'll take that gitu. Aku mau yang itu gitu. Jadi mungkin sebenarnya bisa dengan cara yang seperti itu juga. Oke. I do believe the first trillionaire mungkin adalah seseorang yang ada di bidang climate change gitu. That has probably the solution or whatever it is yang berada di bidang itu gitu. Cuman it's a very long term game. It's not as sexy as tadi yang lo bilang. Cuman it's also a different case ketika lo membuat sebuah produk berdasarkan hal tersebut gitu. Karena it takes cost. A lot of money. A lot of waste juga yang lo ambil yang it's based on demands gitu. Ada momen di mana, God, why am I doing this? I think all of us do, but for me, the reason why I do what I do is because it's not the fact that the people that I work with rely on me to get their income from, but it's really from connecting them to a solution. My part is the platform, just like you. The business is the platform. The end goal is for them to be sustainable. So regardless of what people say, aku deh kayak bukan nggak peduli juga ya. Tapi this is what I do, and this is what I do really good at. Ya. Untuk Mbak Andin gimana? Apa tuh? Jadi kayak kalau misalnya Karena di bidang fashion and sustainability juga, ada momen kah kayak, oh this is so difficult gitu. Well, understanding you have other jobs, mungkin kan menguntungkan gitu. But if it's your one and only job. Ya. Oh ya, sangat sulit. Dan ya karena awalnya banget kan juga ingin sekali bisa membuat sebuah yayasan gitu kan. Lalu bagaimana caranya ini supaya sustain gitu. Lalu waktu itu juga mentorship Timi juga oh gini kalau bisnis modelnya dan bla 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 gitu. Tapi akhirnya juga ya kita mesti belajar banget gitu. Tapi again aku merasa sebenarnya siapapun yang kalau kita ngomonginnya mengenai sustainability atau financially sustainable, berarti kan kita ngomongin masalah uang ya. Uang tuh menurutku akibat gitu, bukan sebab. Jadi kalau misalnya tadi aku ngomongin lagi si diagram Maslow tersebut gitu, kita memang terjun ke dunia sosial ini nih adalah untuk misalnya memang membantu, terus kita ingin supaya kebutuhan kita ini juga terpenuhi, dalam arti kebutuhan ini ya primal kita gitu ya, primal wound kita juga healed dan pokoknya dua yang terbawah itu terpenuhi gitu, maka uang akan datang dengan sendirinya. Aku yakin sekali, kecuali kalau kita memang terjun ke dunia sosial ini untuk nyari uang. Gitu. Jadi akhirnya jadi bisa berubah gitu susunannya, kalau menurutku kayak gitu. Tapi kan memang ada sebuah stigma gitu ketika memang menggalang dana atau membuat sebuah organisasi, ya seakan ethically it's wrong if you take money out of it gitu. Maybe there's a stigma out of that gitu. Are you aware of that? Dan definitely kan gitu. Tapi you have to feed the people that help you. Jadi ini ada TEDx yang seru banget dari Dan Pallotta. Quite controversial di dunia non-profit. Intinya judulnya itu The Way We See Charities is Deadly Wrong. Jadi dia cerita tentang 3 ketidakadilan yang dilihat oleh publik terhadap non-profits. Salah satu tadi ngomongin tentang compensation atau operational expense. Dia bilang kayak, kenapa alumni terbaiknya Harvard atau Stanford nggak boleh jadi CEO non-profit? Kenapa? Gitu. Dan padahal I think non-profit tackling one of the hardest issues gitu kan. Dan dia argue, kalau ngomongin compensation, salaries, kalau CEO company berapa, kalau non-profit berapa, itu hal pertama. Yang kedua dia bilang tentang advertisement. Gue pernah dicurhatin salah satu manajemen lembaga zakat yang pasang billboard di Sudirman. Ditelepon sama pembayar zakatnya, saya nggak mau ya zakat saya jadi billboard. Saya maunya zakat saya 100% buat orang-orang nggak mampu. Which is true, satu sisi true, tapi kata manajemen zakatnya, Mas
kalau saya nggak pasang billboard itu, yang zakat cuma dia doang loh. Gitu. Jadi ujung-ujungnya yang kepake buat operational cost sama marketing jadi gede banget kan gitu. Nah, would you like to add to that? Ya, mungkin lebih ke if you are working in the sector and you're a social entrepreneur or NGO leader and founder, you would burn out. Simply you cannot eat based on your passion, right? You eat with money. To be honest, this is still a world, but again, aku kenal banyak sekali orang-orang non-profit. Plusnya adalah sangat-sangat passionate, sangat-sangat loving people. But then the lack is people who are good with business acumen skills. This is also as much needed. Jangan kalau you nggak bisa ngurus money, even though you give, pakai contoh bisnis saya sendiri aja ya, 10 juta deh, kasih langsung kayak gitu aja tanpa mengekspektasikan apa-apa. It's not gonna end up to be a good program. So I think it applies both way. If you're not just smart with the way that you handle your money, you're not gonna make a great program, and you're not gonna be. It's gonna be short-lived. Karena passion you is gonna burn out like a candle. You're just gonna you're gonna hate doing social work. But for it to actually be lasting like kita bisa, and what Mbak Andin is doing, you gotta be able to also be happy and have that happiness by providing for yourself. Yeah. Masuk hierarchy. Masuk hierarchy. Yang tadi Balik lagi. dibilang juga kan, Yeah. when you're filled with your happiness, uang datang belakangan. Cuman mungkin tidak apply untuk banyak orang yang tadi Mbak Andin juga bilang gitu. If your aim is to find money, which is okay, which is fine. I do believe it's okay karena you can also find money, making lots of money for good cause gitu. Elon Musk contohnya. Elon Musk Fighting climate change. Yeah, fighting climate Tesla change. is the biggest social enterprise, I think. The biggest social enterprise in the world, Tesla. Yeah, I do believe that as well gitu. But people, there's the stigma coming out of the people from mungkin dari agama juga, mungkin orang bersudut pandang dari sisi agama atau apapun itu. Apakah ada sebuah halangan untuk mungkin ekspansi gitu, malah ada jadi sebuah halangan untuk membuat billboard contohnya, atau malah untuk membuat sebuah awareness yang lebih besar gitu. Mbak Andin mungkin awareness soalnya campaigning. Ya kalau ngomongin soal awareness ya, ini kan bukan suatu hal yang bisa kita utarakan dalam 1-2 kali bilang saja gitu kan. Contohnya misalnya kayak di bisnis aku Setali gitu ya. Orang juga mungkin taunya ya udah nyumbang baju gitu, tapi kan ya terus nggak tahu orang di situ ada berapa orang yang kerja kan sebenarnya, mulai dari orang yang sortir bajunya, nerima bajunya, terus penjahitnya, terus adminnya, segala macam, marketing dan yang lain-lainnya gitu. Akhirnya kan kita harus memutuskan untuk beberapa strategi gitu. Seperti misalnya subscription dan yang lain-lainnya gitu. Terus ketika ngomongin awareness juga akhirnya ini yang kita ingin sekali bisa ajak orang-orang gitu ya untuk kalau misalnya kita tuh cuma nerimain doang tanpa misalnya kita meningkatkan awareness-nya orang-orang mengenai si fashion sustainability ini, akhirnya kan jadi percuma gitu. Kita cuman nunggu aja gitu, tapi orang-orang habitnya tetap sama gitu. Di sini kan yang kita inginkan adalah change the habit gitu kan. Mungkin enaknya Mbak Andin memiliki platform sendiri yang mungkin sudah mengetahui dari dulu, you're very vocal about this gitu ya kan. Beda cerita mungkin when it comes to organisasi atau mungkin Itu pentingnya kolaborasi, makanya aku bilang. itu, that's right. Gitu. Jadi sekarang ini sih mungkin ya mata banyak orang sudah sangat terbuka gitu ya untuk bagaimana mereka bisa berkolaborasi, dan hatinya juga sudah sangat terbuka. Dan ya aku bisa bilang siapapun nih yang berada di social enterprise atau bisnis sosial seperti sekarang ini, ya nggak bisa tuh yang namanya gengsi atau yang namanya apa gue lolo gitu kan. gue lolo gitu ya. Kita kan individual tapi we are part of society, jadi emang kita kerjanya harus bareng-bareng, karena walaupun kelihatannya kayaknya, oh lo bekerjanya di bagian itu, gue bekerjanya di bagian ini. Tapi bagaimanapun kita pasti beririsan dalam masyarakat gitu. Jadi tetap harus ada kolaborasi antara kita gitu. Like to add? Ya, ada buku juga namanya Winners Take All. Itu kira-kira satu pizza itu, if you take the bigger slice of the pizza, then you're the winner. Tapi actually it's a really big pizza. Jadi one part, if you win, I also win in sustainable fashion. That's true. Yes. Mungkin kalau kita kembali lagi tadi ke soal uang, atau mungkin when we talk about money and
in social enterprise atau mungkin just social awareness in general gitu. Memberi itu terkadang memang most times itu berkaitan dengan menabung gitu ya kan. Kita menabung untuk memberi gitu. Were you aware of that dari dulu kah atau mungkin baru-baru ini gitu atau anyone? Would you like to go? Menabungnya dalam konteks menabung. Mungkin menabung untuk pribadi dari uang pribadi gitu untuk memberi gitu. Kalau tren yang kita lihat sekarang mungkin tadi ya echoing yang Tamara bilang, sekarang tuh banyak micro givers. Jadi generasi Z yang punya duit-duit di e-payment yang mereka lah ya, e-money mereka nyumbang 5.000 sehari, 5.000 sehari, dan itu beberapa tuh kayak habis sholat subuh setiap hari gitu-gitu. Jadi mulai generate habit micro donations. Jadi it doesn't really like harus ngumpulin berjuta-juta gitu. Ada tujuannya gitu. Ya. Aku setuju dengan dua-duanya. Yes. Karena ini berkaitan juga dengan teman kita Tomorrow yang mungkin membantu ada roundtable discussion ini gitu. Karena Tomorrow kan adalah sebuah bank digital bank di mana mengutamakan savings dan di situ ada digital savings where teman-teman dari yang sedang menonton gitu membuat menabung lebih simpel menggunakan Tomorrow by UOB gitu. Karena savings habit orang-orang itu kan beda-beda ya. Dan what I really like to do with my savings is I have a certain goal dan a few percent from that goal goes to somewhere else gitu. Dan itu bisa dilakukan dengan teknologi gitu seperti Tomorrow dan juga pastinya ya aplikasi kita bisa juga gitu ya kan. But gue mau kembali lagi ke topik tadi yang I think very interesting is the future of social enterprise. How big can it go? And are we talking about millions of dollars? Are we talking about trillionaires, future trillionaires gitu? Kita melihat mungkin Elon Musk dengan Tesla gitu. Arahnya ke sana memang gitu. Cuman apakah mungkin kita bisa jalan bersama gitu mengarah ke sana? Kita bisa. Jawabannya kita. Kita bisa. Jawabannya kita bisa. Iya. I think it depends on the definition of social enterprise. Karena ada banyak definisi dan ibarat kalau kuadran itu ada yang macam-macam lah gitu ya, interpretasi orang. Bahkan ya tadi misalnya Tesla itu social enterprise bukan sih gitu. Kalau yang populer kan misalnya kayak Warby Parker gitu ya, Tom Shoes, which is ya quite straightforward gitu kan social enterprise. We're doing this, betul. Tapi sebenarnya mungkin banyak company-company lain yang started with the strong why, dan why-nya itu social missions, bisnisnya itu cuman tools or discipline to enable this to happen. Sorry, tapi bukan itu yang membuat orang malah tertarik. Ketika kita bilang, we're doing this for social, they sometimes turn their back and, alright, let's see gitu. Tapi if you say, we're making cool shirts or a cool car that could drive on itself, they'll go, okay, this is interesting. Plus, lo bisa membantu loh gitu. Kan berarti itu bukan menjadi aim utama gitu. No. I think mungkin Tamara bisa cerita gimana your cool t-shirt digabung sama social. Yeah. So the social aspect is also cool, right? Yeah, how do you make social aspect cool? Yeah. Okay, so how do we make social cool? Di Indonesia sendiri itu ada 130.000 social enterprise dari Research British Council, di mana 70%-nya itu anak-anak muda. 50% dari 7% itu umurnya 24 sampai 32. So definitely people think it's the way to go. Tapi di Indonesia pun karena ini masih hal yang sangat baru, social enterprise, we still have to start from small steps first. Nggak bisa langsung kita bikin kayak I'm gonna pedayakan this community and then I'm gonna charge premium margin on this and then expecting Indonesians to buy. We're still quite far from that. Jadi even though dimulai dengan kecil-kecil, 30% deh dari my work will go into this charity. For me, that's great. We don't have to look so far like Warby Parkers and Toms for buy one get one yet. But these things are cool enough rather than how unethical business would run. Yeah. Wow, that's true. Good point. Kalau dari aku pribadi sih aku merasa chance-nya sangat besar ya di Indonesia. Karena basically aku ngelihatnya bahwa orang-orang Indonesia nih semuanya kayak selalu bergerak dalam vibe yang bersama-sama gitu kayaknya. Pace itu selalu bersama-sama dan kayaknya gotong royong tuh sangat menjadi budaya gitu. Jadi aku merasa kayaknya
udah bukan ngomongin cool atau nggak cool lagi gitu, tapi karena udah mengakar mendarah daging, ini sebenarnya justru punya chance yang besar sekali. Dan aku justru merasa di sini buat anak-anak muda sekarang ada yang merasa mereka sangat bisa untuk bisa menjalankan misalnya social enterprise gitu, atau ada juga yang nggak tahu mau mulai dari mana gitu. Tapi aku rasa sih sebenarnya dalam hal ini siapapun yang akhirnya ngelihat podcast ini gitu ya. Dengan melakukan kayak langkah-langkah yang sangat simple gitu, dengan step yang sangat sederhana, cuman tahu aja bahwa what is our mission sih sebenarnya gitu, diciptain di dunia ini gitu. Kita kayak reflect back ke diri kita, terus kita melakukan hal kecil aja, itu udah sebuah hal yang sangat besar gitu sebenarnya. Jadi nggak harus kita semua orang tuh jadi semuanya punya bisnis sosial, enggak juga gitu. Tapi bahwa sebenarnya apapun profesinya kita juga bisa, kita ini makhluk sosial juga gitu, kita punya impact secara sosial gitu. Karena basically kalau dirunut-runut apa profesi aku yang dalam keseharian nggak ada nyambung-nyambungnya gitu sama hal-hal yang aku kerjakan. Cuman akhirnya ternyata bisa disambung-sambungin juga gitu. Jadi aku rasa apapun yang kita kerjakan sebenarnya pasti beririsan dengan apapun yang dibutuhkan oleh orang-orang banyak. Gitu. Oke. Sebetulnya ini kan ini kompilasi dari harapan ya. Harapan mungkin dari impact yang berbeda gitu. Cuman what's the end game atau the end goal gitu from your side gitu, mungkin dari segi bisnis, dari sebuah organisasi atau mungkin galang dana gitu. What's the end goal? Apakah ada gitu? Terkadang lo malam-malam mikir gitu suatu hari kali ya. Mungkin kita bisa nggak perlu ada, karena kita bisa itu kan hadir karena menambal akses bolongan struktural gitu. Dan hampir semua non-profit harusnya nggak ada di dunia ini. Karena kalau secara sistematis kita bisa solve problem ini secara struktural, harusnya nggak perlu ada. Tapi itu utopian banget kayaknya, mungkin jauh gitu ya. Tapi I think itu mimpi semua non-profit untuk jadi nggak relevan lagi gitu. Dan nanti social enterprise juga kan, at some point mungkin ya semua orang harusnya belanja ethical dan lain-lain gitu. Tapi end game-nya menurut gue, mungkin tadi Mbak Andien poinnya bagus banget yang kayak mission, why. Dan menurut gue ini future of social enterprise adalah conscious customer sih. Conscious citizens gitu. Jadi and people will keep questioning why I buy this product, why I join this, why the golden circle kan, always start with why. Jadi produk-produk yang nggak conscious, yang nggak mission driven, mau apapun itu background badan hukum dan lain-lainnya, orang will look at it and people will feel it gitu. Dan I think dunia mengarah ke sana sih, apalagi kayak mungkin Mbak Andien bisa cerita tentang collective conscious. Gue baru mau ngomong. Apapun yang kita lakukan hari ini kan semuanya di-drive oleh sebuah kesadaran gitu ya, atau bahkan ketidaksadaran. Jadi kita ini di-drive oleh sebuah collective unconscious sebenarnya. Mungkin kita sedang mengarah ke sesuatu, tapi karena di dalam satu katakanlah negara ini gitu ya, di drive oleh alam bawah sadar yang mungkin sebenarnya ketakutan, keresahan dan berbagai macam hal yang lain yang ngedrive apapun yang kita lakukan gitu. Goalnya pasti kita ya collective consciousness gitu, kesadaran yang benar-benar kita bisa bawa bareng-bareng ini menuju ke sesuatu yang lebih baik gitu. Tapi ya bagaimana caranya supaya collective consciousness ini hadir gitu kan? Ya itu ya kita semua tuh punya peran untuk spread the awareness gitu. It starts from one, ya kan? Yes. And ends up with many. You want to add with that? Yeah. Do you know that what is the main barriers for business sosial untuk thrive di Indonesia? What is it? Do you know? Oh. Okay, the main barrier di Indonesia itu 50% berkata dari yang tadi access to funding. Jadi kebanyakan nggak punya akses to funding, to grants atau loans atau banks. Karena secara infrastruktur tadi, kekurangannya adalah they cannot access the regulations karena tidak bisa mendaftarkan into financing. So ease of doing business in Indonesia is quite difficult dan it affects SMEs a lot. Jadi if they can get access to fundings, it would really help them as a business and social enterprise to grow. Nggak cuma bisnis sosial tapi juga UMKM ya. Jadi my hope di dunia bisnis sosial adalah agar a lot more people would purchase ethically, tapi juga mungkin corporations and government bodies
would care and start supporting and even creating laws untuk help teman-teman kita yang di dunia That's true. ini. Yeah, that's true. Pertanyaan terakhir mungkin to close this conversation, this roundtable discussion. What can we learn today from what we talked about? So many. So many, but Yeah. dari mungkin Timi dulu. Kita tadi ada beberapa topik, tapi memang yang agak mengerucut tadi ketika ngomongin trends ya, kayak how do we see it, dan kayaknya kita ngelihat ada optimism bahwa nggak hanya organisasi ya, tapi juga kayak the energy going there gitu, kayak toward the social business gitu. Maybe one day every business is social business gitu ya, hopefully gitu, kayak everyone have a stance on something, dan dia, which many company does gitu. Dan ya hopefully apa yang kita lakukan bersama jadi kayak riak-riak kecil yang naik ikut create that wave gitu ya. That's good. Would you like to add? Ya sama kayak Timi, tapi yang jelas ini kan bukan sebuah kebetulan kayak podcast hari ini ngomongin tentang ini dan siapapun yang nonton ini juga lo gak kebetulan lagi nonton ini gitu. Jadi aku tetap merasa bahwa pergerakan-pergerakan sosial ini nih semuanya memang menuju ke arah yang sangat lebih baik dan sangat lebih besar gitu. Greater things. Aku suka banget tadi sama yang Mbak Andin bilang about collective consciousness ya. Kayak we have to be conscious about what we do and what we don't do. What we don't do is we might not do social work, but what we do, are we contributing to unethical practices or a harmful environment? Jadi belajar banget. And keren banget yang Mbak Andin lakukan dan juga Mas Timi di sini. I really admire what you guys do. Tapi aku mau nambahin satu hal lagi sih, kayaknya bahwa kita ini kan bagian dari alam semesta ya. Dan alam ini tuh prinsipnya adalah dia akan selalu menemukan jalan untuk menuju keseimbangan gitu. Jadi bagaimanapun nggak akan ada sesuatu yang stagnan atau diam saja gitu. Makanya mungkin kita memang hadir di sini gitu, kita dan semuanya yang nonton memang untuk menyeimbangkan satu sama lain gitu. Jadi it's a good thing. Yeah, and I really thank you guys, Timi, Tamara, Mbak Andin, for sharing your hopes, telling us your dreams and the vision and the mission and why are you doing this gitu. Karena sometimes it sounds too good to be true, but the fact is it is too good to be true gitu. What you guys do. And it's very good, and we hope people are actually not only talking about it, but purchasing, buying, because that matters, right? We want to see that. Jadi terima kasih banyak sudah mau terbuka dan menceritakan juga dari 3 perspektif berbeda, dan semoga teman-teman yang menonton bisa mengambil banyak perspektif dan juga informasi dari obrolan hari ini. Dan pastinya kalau kita ngomongin balik tadi tentang menabung atau spending your money on certain things gitu, it's easier with technology, terutama menggunakan Tomorrow dari UOB. Kalau gitu terima kasih banyak, and BS Lawrence pamit undur diri. Thank you so much guys. Thank for you. being here. I'll see you guys next week. Thank you Bye-bye. guys.